Ya ampun Mas, kamu serius kita mau pindah ke rumah kayak begini? Ini semua tuh gara-gara kamu Mas. Coba kamu gak kelilit utang, pasti rumah kita gak akan disita. Nyesel banget lagi. Ya kamu yang sabar aja dulu, ini kan cuma buat sementara. Ntar kalau pada sini, kita pindah dari sini. Sabar? Mau sampai kapan Mas aku sabar? Kamu pikir aku bakal betah apa tinggal di rumah kayak begini? Hah? Jangan marah-marah dong. Malu nanti kalau dilihat orang, kita ribut depan rumah kayak gini. Malu? Kamu pikir dengan kita pindah ke sini itu gak cukup memalukan Mas? Kenapa hidup aku jadi kayak begini sih? Mana rumahnya? Serem banget lagi. Tinggalin. Nadira. 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 Mas! Kenapa? Mas, lihat Mas, ada putih-putih masih koma. Itu kan perabot yang ditutup sama kain putih biar nggak berdebu. Sampai kaget. Belum apa-apa aja udah ngagetin banget. Ini rumah horor banget sih Mas. Nadira mana sih? Kok nggak ngeliat dia? Ya aku tadi lagi nyari di atas. Nadira. Ya udah, aku situ dulu ya. Nadira. Nadira. Papa? Nadira. Kamu kenapa? Kok gini? Badanmu dingin banget, Nak. Nadira. Lihat Papa dong, sayang. Nadira. 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 Nadira, ini Papa. Kamu kenapa? Nadira. 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 Kamu kenapa, sayang? Apaan sih? Ini Papa. Nadira. 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 Nadira, ini Papa, Nak. Nadira. Kamu kenapa? Nah, ini Papa, Nak. Mas, kenapa sih Mas? Ini lihat anak kamu. Mas, kamu lihat itu apa?
Jadi kamu dari tadi di sini? Mama, Papa, kok Mama sama Papa keringetan? Oh enggak apa-apa. Tadi kan soalnya papa nyariin kamu. Katanya kamu di sini. Yuk, papa antar ke kamar yuk. Pak, Nadira tidur di sini, Pak. Iya, ini dulu kamar papa waktu papa masih kecil. Nih, masih ada mainan ini nih. Di dalam masih banyak mainan papa. Tapi Nadira nggak mau tidur di sini sendirian, Pak. Ini kan sama kayak kamar kamu, nak. Persis kayak kamar kamu. Kamu ini sekarang udah gede. Jadi udah nggak boleh takut. Lagian, papa kan kamarnya di situ. Deket. Ya, jangan takut. Oke? Sekarang istirahatnya. Sini, lepas sepatunya. Istirahat. Tidur ya. Papa mau beres-beres sedikit dulu. Oke, sini. Tanya masuk. Kamu istirahat ya, nak. Ternyata cuma ranting. Kirain apa? Mas, udah jelas banget rumah ini tuh ada penunggunya. Apa sih? Mas, kamu lihat sendiri. Sejak kita pindah ke sini, banyak hal janggal yang kita temuin. Kita tuh harus segera cari paranormal, Mas. Jangan gitu lah. Udah. Jangan gimana sih, Mas? Kamu lihat sendiri kan, rumah ini tuh emang nyeremin. Udah gini aja deh, Mas. Mendingan segera rumah ini kita jual. Kalau perlu kita banding harga biar rumah ini cepet laku. Udah kalau udah rumahnya laku, kita langsung beli rumah yang baru lebih modern, Mas. Nggak rumah tua kayak begini. Masalahnya ibuku tuh pesen rumah ini nggak boleh dijual. Awalnya dulu bapak sama ibu tuh mau jual rumah. Rumah ini mau dijual tapi nggak pernah laku. Ada aja masalahnya. Sampai itu tadi ibu bilang udah nggak usah dijual. Nggak mau jual. Ya gimana mau laku coba? Rumah tua gede kayak gini nggak pernah direnovasi. Mas, aku rasa nih ya, rumah ini tuh kena kutukan. Makanya nggak pernah laku kalau dijual. Mungkin banyak jinnya kali. Jangan ngomong yang makin ngaco. Gini, aku tahu kamu mungkin nggak betah tinggal di sini. Aku janji, aku akan cari kerja lagi supaya aku punya uang dan kita akan beli rumah. Kamu yang sabar. Sabar. Aku tuh kurang sabar apa sih, Mas, sama kamu? Sampai hidup aku dibuat susah sama kamu kayak gini. Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Aku mau pindah dari rumah ini. Kamu tahu sendiri kan, tadi kita udah diganggu sama setan di sini. Udah deh, aku nggak mau tahu. Tapi yang tadi gimana ya jelasinnya? Apa aku benar-benar berhalusinasi? Masalahnya Nadira bisa berubah jadi boneka. Ini pasti karena aku kecapean. Di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari petunjuk Allah. Maka dari itu Allah menganjurkan di antaranya di dalam surat Al-Fatihah kita harus berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi petunjuk. Janganlah kami diberi petunjuk kepada jalan yang sesat, yang tidak diridhoi Allah. Jadi petunjuk itu hanyalah milik Allah. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan kita di dalam setiap khutbah Jumat apa itu? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah.
Dan artinya Anda masih ingat ya? Masih Pak Kiai. Dan barang siapa apabila telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak satu orang pun bisa menyesatkan manusia tersebut. Justru sebaliknya Pak Kiai, apabila Allah telah menyesatkan orang tersebut, tidak satu pun orang yang bisa memberi petunjuk atau menolong. Maka Asallahu ayyahdiyana ila siratal mustaqim. Iya, artinya iya, mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. amin. Ayat itu harus senantiasa diulang-ulang oleh kita. Kita harus senantiasa mohon petunjuk kepada Allah. Karena kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada lain kita pergi. Karena kita akan masuk kepada suatu tempat yang tidak kita senangi, yaitu api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Berarti Pak Kiai, yang dimaksud dengan disesatkan oleh Allah adalah kita sebagai manusia tidak diberi petunjuk. Iya jelas, karena orang itu tidak selalu memohon petunjuk kepada Allah. Bila tidak mohon petunjuk kepada Allah, Allah pun tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Allah akan mengabulkan segala permohonan orang itu bila orang itu juga mau memohonkan apa yang diminta oleh Allah. Nadira, Nadira, Nadira. Nadira, Nadira. Siapa yang panggil aku? Aku nggak bisa nih tinggal di rumah kayak gini. Pokoknya aku harus pindah di rumah ini. Kamu tahu. Gimana ya? Ini lagi. Bisa-bisanya Mas Primus tidur di tempat kayak gini. Apaan sih? Tahu rumahnya nyeremin kayak gini. Siapa sih? Mas. Aku ngedenger ada orang di depan, Mas. Kayak ada yang buka pintu. Mas bangun dong, Mas. Terus banget lagi tidurnya. Nadira? Ya ampun, itu Nadira bukan sih? Ayo sini, main sama aku. Kita main Nadira? apa ya? Kamu ngapain sih ada di luar? Tapi itu Nadira bukan? Kita main apa ya? Aku bingung. Nadira, kamu tuh ngapain sih malam-malam dari sini bukannya tidur? Bikin orang tua khawatir aja. Ayo cepetan masuk. Itu mah, itu ada temennya Nadira. Dia ajak Nadira main. Kamu tuh mau ngapain sih? Udah deh, gak usah ngaco aja, cepetan masuk.
bahan makanan pada kosong semua. Bisa-bisa mati kelaparan nih kalau kayak gini. Apa lagi rame-rame? Ya ampun, ngapain lagi tukang sayur mangkal depan rumah? Dipikir rumah ini pasar apa gimana sih? Kampung. Kalau mau mangkal, milih-milih mang. Dorong ke tempat lain aja. Jangan deket rumah angker kayak gini. Setiap saya lewat sini, saya selalu merinding. Bu, bos bu, jangan ngomong yang enggak ah. Woi, setan! Setan! Enak aja ngatain orang setan. Emang saya kayak setan apa? Hah? Maksudnya apa ngatain saya setan? Bu, maaf. Ini ibu nggak sengaja. Karena disangkanya rumah ini kosong, kaget. Pak, kalau jualan sayuran tuh jangan deket rumah orang dong. Sembarangan aja. Emang dipikir rumah saya ini parkiran apa gimana? Hah? Maaf non. Bu, ibu Natasha kan istrinya Pak Primus, mantunya Pak Pram. Iya, emangnya kenapa? Sekarang ibu tinggal di sini. Soalnya kok nggak ada doa-doa atau selamatan. Biasanya kalau pindah rumah kan kayak gitu. Gak ada urusan. Lagian ya, rumah kayak gini nggak penting banget buat diselamatin. Udah mendingan kalian pergi dari sini, nggak usah nih ya. Yang namanya jualan sayur deket rumah saya. Ini aja kepepet non. Bannya bocor. Nanti kira-kira kalau ada sisa-sisa kotoran saya bersihin. Alasan aja. Oh iya, kebetulan hari ini saya lagi masuk ke supermarket. Kalau memang sayuran, daging sama bumbu dapurnya bagus, saya ambilnya sekalian. Yaudah, kita ambil semuanya ya. Kok non belum bayar? Duh, saya itu nggak megang uang cash. Lagian emang bisa nih belanja sayuran kayak gini pakai kartu kredit? Gak bisa kan? Nggak bisa non. Ya udah kalau gitu besok nih saya bayar. Ya udah mending sekarang pergi. Mulai besok nggak ada nih ya jualan sayur di depan rumah saya lagi. Ya berantakan aja. Udah sana. Ada gitu. Orang ngutang galak dan sombong. Udah ibu-ibu nggak apa-apa. Saya aja ikhlas. Oh bu, lawa abangnya aja ikhlas. Dia diemin aja. Tapi mudah-mudahan dia berubah. Natasha, kamu nyapa apaan sih? Keterlaluan kamu ya mas. Bukannya pergi cari uang yang banyak, malah enak-enakan tidur di sini. Ya ampun Natasha, aku tuh capek begadang nungguin kabar dari teman-temanku. Aku tuh lagi cari informasi kerjaan. Posisinya sekarang tuh lagi nunggu. Terus mau nunggu sampai kapan? Sampai kiamat? Mas, gak usah nunggu teman-teman kamu lah. Kamu cari uang sekarang. Aku itu butuh uang. Iya, aku juga nggak pengen nganggur terus. Aku pasti akan cari kerjaan. Ya udah sekarang dong mas. Aku itu butuh uang. Aku nggak tahan hidup kayak gini. Cepat. Bang. Kamu jangan ganggu. Nanti Mama marah. Kamu pergi. Suara siapa itu? Nadira, kamu ngomong sama siapa? Jangan bohong kamu. Tadi mama ngeliat sendiri kok kamu lagi ngomong. Masa iya kamu ngomong sendiri? Kamu tuh lagi nyari apa sih? Ada siapa? Ada yang kamu sembunyiin di rumah ini? Hah? Tadi Nadira ngomong sama temen, Ma. Nadira, teman siapa? Kamu lihat di sini nggak ada siapa-siapa. Udah ya Nadira ya, kelakuan kamu tuh udah benar-benar bikin mama stres. Kamu tuh kenapa sih sekarang nakal banget?
Nadira nggak bohong, Pa. Tadi memang benar ada anak kecil di situ. Tapi tiba-tiba dia hilang. Mama pikir Nadira bohong. Anak kecil? Tapi sekarang kan udah nggak ada. Masalah adanya papa. Kamu jangan takut ya. Yang tenang saat ini. Sebentar lagi papa harus pergi cari duit. Papa mau pergi. Iya, kan papa harus kerja, cari uang buat bayar sekolah, bayar listrik, bayar yang semuanya. Kalau papa nggak kerja, kita nggak punya uang. Tapi pulangnya jangan lama-lama ya. Iya sayang, kamu yang tenang di sini ya. Yuk. Papa berangkat ya. Iya, Pa. Mas Bebas. Mas. Nak, Apa kabar, Mas? kabar baik. Ya Allah, udah lama banget gak kelihatan, kemana aja, Mas? Iya nih, sekarang saya tinggal di sini. Balik lagi ke rumah orang tua saya. Oh. Kan biasalah dinamika kehidupan. Kan kadang di atas, kadang di bawah. Perusahaan saya bangkrut, jadi ya cari pengangguran sekarang. Saya turut berduka ya, Mas. Ya, Insya Allah semuanya akan berjalan lebih baik lagi. Amin, makasih Dra. Sekarang Mas mau kemana? Posisinya lagi nyari kerjaan. Apa aja lah saya mau. Yang penting istilahnya jangan minta-minta gitu. Yang penting saya masih ada tenaga, saya pengen kerja gitu. Iya, Mas. Cari kerja tuh emang sulit zaman sekarang. Saya waktu itu sempat, Mas, mau cari kerja. Nggak dapat. Akhirnya saya sekarang di rumah Rukiah, Mas. Saya bekerja di situ, Mas. Saya membantu orang-orang. Wah, jadi betah sampai sekarang, Mas. Itu rumah Rukiah tuh semacam apa ya? Rumah Rukiah, jadi kita di situ membantu orang-orang dan membersihkan orang-orang dari gangguan jin. Gitu. Jadi seneng aja saya di situ ngebantu orang, akhirnya bikin orang bahagia gitu. Gangguan jin? Apa bener rumah orang tua aku ada jinnya? Mas, kok jadi bengong, Mas? Enggak, kepikiran dikit aja. Ya udah kalau gitu, Mas. Kan saya mau pergi dulu, mau bantu teman saya nulis buat majalahnya. Saya boleh ikut nggak? Ya sekedar tambah wawasan aja. Oh, boleh, ayo, Mas. Wah, senang nih dapat teman baru saya nih. Aku benci sama rumah ini. Pokoknya aku harus cepatnya pindah dari sini. Mas Primus? Mas? Mas, kamu jangan ngerjain aku deh. Mas? Loh, kok tiba-tiba ngilang sih? Nadira? Nadira nggak lucu ya? Ini apaan sih? Tiba-tiba mereka jadi ngerjain aku gini? Ya ampun, apa aku salah lihat ya tadi ya? Kok serem banget sih? Tapi nggak mungkin deh. Cuma layangan aja. Ini kan kamar orang tuanya Mas Primus dulu ya? Oh iya. Tadi itu aku nggak mungkin salah dengar. Mas Primus bilang kalau dia mau jual rumah ini. Dan akhirnya dia ikutin juga apa mau aku. Tapi dia naruh sertifikatnya di mana ya? Apa dia simpen di sini? Aku cari deh. Ada ya?
rumah di rumah sakit gini. Yaudah aku simpen aja deh. Jangan ganggu mama saya bisa marah. Itu Nadira kenapa ya? Nadira, kenapa sih teriak-teriak? Kelewatan kamu ya. Udah tadi kamu nakut-nakutin mama dengan kamu lari-lari di depan kamar. Sekarang kamu teriak-teriak di kamar. Kenapa sih kamu tuh? Nadira nggak lari-lari, Ma. Dari tadi Nadira di sini. Tadi Nadira di sini, Ma. Jangan bohong kamu. Sejak kapan sih kamu sekarang jadi suka ngebohongin mama? Hah? Apa rumah ini bikin kamu jadi suka ngebohong ya? Hah? Betul, Ma. Bukan Nadira, tapi temen Nadira. Dia tinggal di sini. Dia bilang dia mau ambil Mama. Nadira cukup. Kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu itu udah nguji kesabaran mama. Nah, ini ya. Karena kamu nakal, kamu akan mama hukum. Kamu akan mama kunci di kamar biar kamu gak nakal lagi. Mama jangan kunciin pintunya, Ma. Nadira takut. Mama, jangan kunciin pintunya. Dulu Ryan, Balkis, ini Mas Primus. Mas Primus ini tinggal di deket-deket sini. Tadi Mas Primus pengen ikut ngeliat Andra, ngebantuin dulu nulis artikel. Oh, saya Ryan, Mas. Halo, Iya, Lulu, Balkis. saya Primus. Kita semua suka membantu di rumah Rukiah ini, Mas. Iya, terus terang sih, ini saya baru pertama kali datang ke rumah Rukiah. Saya baca tadi. Ini berarti memang di tulisan kan ada tuh mengusir jin dan syaitan. Ini seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita di sini hanya perantara, Mas. Jadi yang mengeluarkan jin itu dari dalam tubuh seseorang itu murni kehendak dan izin Allah. Sebenarnya memang jin itu sudah lama diciptakan sebelum manusia. Dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, telah kami ciptakan jin sebelum manusia. Cuman setelah manusia diciptakan oleh Allah, emang ada beberapa bangsa jin yang tidak suka dengan hadirnya manusia. Salah satunya adalah iblis. Makanya kenapa dia sampai sekarang masih mengganggu manusia. Berarti kalau jin ada di mana-mana gitu, mungkin nggak semacam kayak rumah kosong itu berarti ada jinnya? Nah, itu Mas. Sebenarnya sih rumah kosong itu banyak yang bilang bahwa itu tempat favorit para jin, Mas. Jadi kalau memang sudah lama rumah itu tidak ditempati, alangkah baiknya kita ruqyah atau kita bacakan doa, kita mengaji bersama di rumah itu supaya rumah itu kembali bersih dan tenang. Atau mungkin yang aku lihat dan yang ganggu Nadira itu jin penunggu rumahku ya? Sebenarnya Mas, yang buat rumah kosong itu banyak jin dan setannya itu adalah tidak adanya ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca di situ. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti kuburan itu maksudnya di sini tidak pernah ada ayat Al-Quran yang dibaca. Makanya kenapa jin atau setan itu nggak suka dengan rumah yang di dalamnya sering dibacakan ayat Al-Quran. Mas Primus, kan tadi Mas Primus sempat bilang katanya lagi cari kerjaan ya. Kalau kerja sama saya mau? Kan saya wartawan, tiap hari mobilitasnya sangat tinggi. Kadang-kadang kalau nyetir sendiri kecapean. Ya mungkin kalau Mas Primus berkenan mau jadi supir saya gimana? Ya memang saya lagi cari kerjaan dan kalau memang ada lowongan apapun saya akan lakukan. Saya daripada saya nganggur di rumah, dan dengan senang hati ini saya terima kasih sekali kalau diterima jadi supir sama Mbak.
Iya sebenarnya sih saya juga nggak enak tadi mau nawarin jadi supir. Jadi nanti gini aja, kalau mungkin Mas Primus dapat tawaran kerjaan yang lebih baik, nggak apa-apa kok kalau mau berhenti. Iya Langsung bilang aja sama saya. Iya, baik. Baik, terima kasih sekali nih sebelumnya. Ya, Mulai besok bisa kerja? bisa. Oh, ya, alhamdulillah kalau gitu. Aku takut, Ma. Mama. Mama kamu akan jadi mama aku. Aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Mama, Papa, tolong. Mama. Nadira buka pintunya nak. Ini kenapa kamu kunci? Nadira buka pintunya nak. Nadira, papa mau buka pintunya, kamu jangan depan pintu ya. Nadira? Kenapa nak? Nadira takut, Pak. Tadi ada yang mau ganggu Nadira. Wajahnya seram. Wajahnya pucat. Mana ada papa di sini, jangan takut sayang. Nadira takut, Pak. Tadi papa minta bukain pintu, kenapa dikunci? Mama kunci Nadira dari luar. Mama kunci pintu dari luar, emangnya kenapa? Mama nggak percaya sama Nadira. Mama bilang Nadira tukang bohong. Makanya Mama hukum Nadira nggak boleh keluar dari kamar. Tapi Nadira nggak bohong, Pak. Tadi ada anak kecil di sini. Dia nggak mau kita ada di sini. Iya, papa percaya sama kamu. Nanti papa bilang sama mama. Ya? Jangan tinggalin Nadira, Pak. Nadira takut. Papa cuma mau ngomong sama mama sebentar, nanti papa balik lagi. Papa temenin kamu tidur di sini. Pintunya jangan ditutup ya, Pak. Iya, sayang, iya. Ya ampun. Loh. Kok jadi lumpur sih? Kenapa jadi kotor kayak gini? Nggak beres nih. Natasha, kenapa? Mas, rumah ini benar-benar ada penunggunya, Mas. Tadi kan aku lagi di kamar mandi, aku mau cuci tangan, terus tiba-tiba tangan aku tuh penuh dengan lumpur, Mas. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak begitu. Kamu tahu sendiri kan, Nadira aja tuh sekarang ngomongnya udah ngaco, Mas. Mas, rumah ini udah benar-benar serem, Mas. Kita harus segera pindah dari sini, Mas. Iya, aku paham. Aku tadi habis ngobrol sama teman-teman yang ahli ruqyah. Mereka ya membuka pikiranku lah bahwa rumah yang kosong itu juga bisa menjadi salah satu tempatnya jin. Jadi alangkah baiknya nih kita pindah ke sini, kita mesti bikin pengajian. Jadi rencanaku nanti aku akan ajak mereka untuk meruqyah rumah ini, kita bikin pengajian. Kenapa Mas kamu bilang pengajian? Kamu pikir dengan cara pengajian di rumah ini bisa bikin rumah kita jadi aman? Ya, Mas, jalan satu-satunya kita harus pindah dari sini, Mas. Kita jual rumah ini. Ya, kok dijual ya? Jangan dijual. Lah, bukannya kamu sendiri yang bilang dia rumah ini dijual? Kok sekarang beda lagi?
Ya nggak mungkin aku minta dijual rumah ini. Amanat orang tua aku tuh bilang rumah ini nggak boleh dijual. Nanti kalau aku udah punya uang, aku beli rumah lagi. Tapi rumah ini nggak akan dijual. Kamu tuh gimana sih Mas, aneh banget. Kamu sendiri yang bilang biar rumah ini tuh dijual. Sekarang beda lagi. Pokoknya gini, setuju nggak setuju, aku tetap mau rumah ini dijual. Aku akan cari pembeli Mas. Pokoknya kita pindah dari sini. Jadi kamu tenang dulu, tenang. Jadi apapun yang terjadi aku nggak akan jual rumah ini. Nanti kalau aku punya uang, aku akan beli rumah lagi. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah punya kerjaan. Kerjaan apa? Iya memang, yang buat sementara sih jadi supir. Ah, kamu jadi supir? Yang bener aja Mas, kamu jadi supir. Aku nggak mau kamu kerja jadi supir, aku malu Mas. Ini buat sementara, nanti kalau aku dapat kerjaan yang lebih bagus, aku akan pindah. Masa sih? Nggak, pokoknya Mas, udah, mending kamu pergi dari sini. Aku nggak mau. Sat. Nadira, Papa nggak bohong kan? Papa mau temenin kamu tidur. Papa, jangan tinggalin Nadira ya. Pasti nanti dia datang lagi. Dia selalu gangguin Nadira, Pa. Iya. Papa tidur di sini sampai pagi. Papa tidurnya nunggu Nadira tidur dulu. Jadi jangan takut, ya? Ayo tidur. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti kuburan itu maksudnya di sini tidak pernah ada ayat Al-Quran yang dibaca. Makanya kenapa jin atau setan itu nggak suka dengan rumah yang di dalamnya sering dibacakan ayat Al-Quran. Papa harus ngaji ya. Nah, tapi nggak bakal ada Al-Quran di rumah ini. Udah lama banget aku nggak pernah ngaji. Nadira, kamu tuh nggak lucu deh teriak-teriak kayak gitu. Nadira, kalau kamu masih main-main, Mama kunciin kamu ya di toilet. Biar kamu nggak keluyuran malam-malam lagi. Ya ampun, Nadira, keterlaluan kamu ya. Kamu tuh bener-bener bikin Mama emosi. Apaan sih nih, ngotorin lantai kayak gini? Nadira, wah sakit banget lagi. Kamu nih kemana sih? Nadira. Nadira, bangun kamu ya. Ayo, Kamu ini apa-apaan sih? Anak lagi tidur, kamu marah-marahin. Kamu kayak kesurupan, sadar kamu. Apa Mas? Tumben banget kamu bilang aku sadar. Harusnya kamu Mas yang sadar. Anak ini tuh selalu bikin masalah. Kamu lihat tuh, lantai kamar kita jadi kotor gara-gara dia. Dan sekarang dia pura-pura tidur. Sakit, Ma. Nggak mungkin ya begitu orang dia tidur sama aku. Aku nungguin dia dari tadi. Iya, Ma. Dari tadi Nadira tidur sama Papa. Jangan buang kamu sini. Mama. Natasha, kamu Kemarin kamu Natasha, jangan begitu dong kamu. bikin masalah. Sini kamu. Jawab kan Mama, ini semua gara-gara kamu kan? Lantai ini kotor gara-gara kamu kan? Jawab yang jujur. Jawab kan Mama. Ya Natasha, udah. Kamu kenapa sih? Kamu bilang katanya berantakan. Mana nggak ada berantakan, kamarnya rapi-rapi aja. Kotor? Aku tuh nggak ngada-ngada Mas. Tapi sekarang buktinya bersih. Ini memang kamu ya. Nadira lagi tidur sama aku, dibangunin kasar, ditarik-tarik, dimarah-marahin. Mana? Nggak kotor. Kamu cuma nyalain Nadira aja. Ya terus siapa lagi dong kalau bukan Nadira? Maksud kamu penunggu jin di sini gitu? Hah? Kan aku udah bilang sama kamu Mas, rumah ini tuh emang nyeremin. Jangan satu-satunya kita harus jual rumah ini. Daripada kita semua kena kutukan rumah ini. Makin
makin ngaco. Enggak beres itu kamu karena kamu marah-marah terus sama anak. Apaan sih mas? Dia tadi lagi tidur loh sama aku. Kamu udah kaget apa lagi? Tuh, kamu lihat sendiri kan anak kamu. Makin kamu bela, makin ngelunjak mas. Dia ketakutan sama mamahnya yang marah-marah terus. Wah, kenapa sih? Rumah itu udah jelas. Banyak kejadian aneh di rumah ini. Tapi kok bisa gini ya? Perasaan tadi lantainya kotor. Kok sekarang jadi bersih? Salah lihat kok. Nanti kalau papa nggak kerja, kita nggak punya uang. Ya, papa berangkat ya. Sini, peluk dulu. Papa berangkat, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa kayak gini nih. Kayaknya aku harus ngecek ke dokter deh nih. Kayaknya nggak beres ini sama tulang belakang. Berat banget ya. Oh. Sakit banget nih. Kok gak ada apa-apa? Tadi kayak ada anak kecil di sini. Aduh, apaan sih? Akhir-akhir ini kok aku jadi mikir yang aneh-aneh. Padahal gak ada apa-apa. Aduh. Ya ampun, ini apa-apaan sih? Ini lantai rumah kenapa banyak lumpurnya kayak gini? Ini pasti ulahnya Nadira. Sakit banget lagi. Nadira! Nadira! Kamu dengar mama ngomong nggak? Mana sih ini anak? Nadira! Nadira! Halo. Kamu udah makan belum? Nadira! Keterlaluan kamu ya. Ini kamu tuh bener-bener nakal ya. Ngapain kamu ngotorin lantai rumah pakai lumpur segala? Hah? Sini kamu. Ngapain kamu ngotorin ini ya? Bukan Nadira, Ma. Bukan Nadira. Jangan bohong, ini pasti semua gara-gara kamu. Ampun, Jujur. Ma. Ampun, Ma. Ampun, bukan Nadira. Nadira! Jangan pergi kamu. Aduh, dasar anak nakal ya. Kecil-kecil udah berani bohong. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf sayang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya nak. Ibu nggak lihat. Lah kamu juga larinya nengok-celok aja, nggak nengok-nengok. Ada yang luka nggak? Nggak lecet kan? Ya wes. Kamu kenapa? Kok nangis? Ibu anterin pulang ya. Kamu anaknya Pak Brengus kan? Kamu tinggal di rumahnya Pak Bram kan? Yuk. Gak mau. Nadira gak mau pulang. Emang kenapa? Nanti kamu dicari sama ibu kamu. Nadira gak mau pulang. Nadira mau tunggu papa aja di sini. Nadira takut sama mama. Kamu dimarahin sama mama? Oh alah, yang wes gini aja. Papa kamu kan kerja sama temennya anak ibu, ya. Jadi kamu tunggu di rumah ibu aja, ya. Kamu pulang sama ibu aja, ya. Ya, wes. Wes, papa. Ah. Halo. Kok rambut kamu berantakan sih? Aku rapiin dulu ya. Dira. Senang ya? Sini ya? Sayang, kamu kenapa nggak mau pulang? Emang kenapa di rumah? Mama,
apa mama kamu? Sini cerita. Cerita sama Kak Andra sama nenek lain. Mama. Kenapa sayang? Bu, kenapa? Mama mau mukul Nadira, Om. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Nadira, Mama mau mukul kamu. Emangnya kamu salah apa? Kamu berbuat apa? Jadi Mama sampai marah kayak gitu? Mama pikir Nadira bohong. Mama nggak percaya sama Nadira. Kalau bukan Nadira yang ngotorin lantai rumah, bukan Nadira juga yang suka lari malam-malam di rumah. Terus maksud kamu ada orang lain gitu yang ngelakuin itu di rumah kamu? Ya. Coba kamu cek rumahnya. Soalnya itu kan rumah udah tua, udah lama kosong. Jadi barangkali emang ada penghuninya. Aduh. Ya udah, kamu di sini aja dulu main ya sama ibu, ya. Nanti aku coba ke rumah kamu dulu. Oke? Ya Bu, Andra pamit dulu ya. Yes. Hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini ya bener-bener bikin kerjaan aja. Udah tahu badan lagi sakit, pegel-pegel lagi disuruh ngepel kayak gini. Liatin aja ya, kalau dia pulang, aku bakal hukum dia. Selesai juga akhirnya. Ya ampun, ini apaan sih? Perasaan tadi udah dibersihin. Kok kotor lagi lantainya? Ini pasti kelakuan Nadira nih. Ini anak bener-bener keterlaluan ya. Lihat aja nanti. Iya, aduh, siapa sih gak sabaran? Iya. Ya, sorry ganggu. Kita sebenarnya udah buat janji kan? Iya ya, maaf ya. Tadi saya tuh lama banget buka pintunya. Saya lagi beres-beres rumah. Jadi gimana? Ya, aku boleh masuk gak buat lihat-lihat? Boleh. Yaudah, silakan masuk yuk. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu rumah saya ini unik karena udah lama. Jadi perlu banyak yang harus direnovasi. Kebetulan juga halamannya luas dan kamarnya juga banyak yang kosong. Aku sih tidak tertarik dengan desain dan jumlah kamar ya. Kalaupun jadi rumah ini aku beli, sudah pasti rumah ini aku bongkar. Iya, saya setuju banget sama kamu. Kalau kamu beli rumah ini kan bisa kamu rubah jadi lebih modern dan milenial, ya kan? Tapi surat-suratnya lengkap kan? Iya, kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Kebetulan rumah ini peninggalan milik pribadi mertua saya. Rumah ini mau dijual karena rumahnya sudah tua. Tapi kamu nggak usah khawatir, saya punya semua sertifikat yang lengkap kok. Saya ambil dulu ya, biar kamu percaya. Oke. Tunggu bentar. Kenapa badan atasnya jadi bongkok gitu ya? Aduh. Akhirnya rumah terkutuk ini akan kejual juga. Nanti kalau aku udah ada uang, aku akan ganti rumah ini dengan yang lebih baik. Daniel, silakan duduk. Oh iya, ini sertifikatnya. Kamu bisa lihat. Oke, nanti sertifikat ini biar pengacara saya yang cek dulu ya. Supaya tahu bagaimana tanah dan rumah ini apakah layak untuk dijual. Kalau misalkan layak, nanti saya akan beli rumah ini. Saya bisa jamin 100% kalau sertifikat ini nggak akan ada masalah. Udah, kamu nggak usah mikir-mikir lagi deh. Tolong bantu saya ya. Jadi gini loh Daniel, saya ini sekarang lagi butuh uang. Suami saya itu lagi kelilit hutang karena usahanya bangkrut.
Dan sekarang saya lagi nggak megang uang sama sekali. Kamu bisa lihat kan kondisi saya sekarang. Saya lagi sakit. Bahkan untuk ke rumah sakit aja saya nggak punya uang. Untuk saat ini saya benar-benar membutuhkan bantuan kamu. Saya mohon tolong bantu saya ya untuk jual rumah ini. Oke, kalau gitu saya akan kasih kamu DP dulu. Tapi saya punya 10 juta. Sisanya saya akan transfer ke rekening kamu. Makasih banyak ya Daniel. Jadi benar Pak Kiai. Nadira cerita sama Andra. Dan dia cerita benar kayaknya ini kejadian nyata gitu. Rumah itu ada penunggunya Pak Kiai. Dan dia selalu digangguin sama penunggunya. Udah gitu ibunya juga digangguin. Tapi di sini ibunya nggak pernah percaya Pak Kiai. Selalu mengira Nadira yang gangguin. Jadi sekarang Nadira takut pulang Pak Kiai. Takut dimarahin sama ibunya. Rayaan Andra, sebaiknya kalian segera pergi ke sana. Bersihkan rumah itu dari aura-aura negatif. Iya, Ndra. Sebaiknya kita ke sana segera. Sekalian kita ngomong sama orang tuanya nanti. Ya udah, jalan deh. Kalau gitu kita pamit dulu Pak Kiai. Sebentar. Kalian harus semakin berhati-hati. Karena Bara saat ini selalu mencari kesempatan untuk ikut mencampuri urusan-urusan kita. Iya Pak Kiai, insya Allah. Pasti Pak Kiai, insya Allah. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya salut juga sama Mbak Lulu karena menempuh pekerjaan yang istilahnya berhadapan dengan resiko yang besar. Ngadepin orang kesurupan gitu. Enggak kok Pak, nggak seberapa. Yang hebat tuh justru teman-teman saya. Yang bisa ngerukiah kan mereka. Kalau saya cuma wartawan, cuma cari berita aja. Apalagi yang namanya Ryan Pak. Dia itu hafiz Quran. Kenapa Mas? Ya sebenarnya saya susah ngomongnya Mbak. Tapi di rumah saya Mbak, kan saya ini baru pindah. Kayaknya ada yang aneh gitu, ada yang janggal gitu. Apa jangan-jangan memang ada jinnya atau seperti apa gitu. Hati-hati Mas, perbanyak baca Al-Quran. Jin itu bisa menyerupai apapun dan siapapun. Dan dia nggak akan pernah berhenti untuk ganggu manusia. Mari Mas ikut sholat. Mas, ayo. Saya malu Mbak. Malu kenapa? Saya ini miskin iman. Saya udah lama nggak sholat. Selama ini saya selalu ngejar dunia. Apalagi sholat, ngaji. Ingat Allah aja nggak pernah. Siang malam semua tenaga saya kerahkan buat ngejar dunia. Tapi boro-boro Mbak, malahan karir saya berantakan, perusahaan saya bangkrut, utang saya banyak, dan lebih parah lagi, rumah tangga saya udah gak harmonis, istri saya marah-marah terus. Saya ngejar dunia, malah dunia yang ninggalin saya. Apakah dengan Mas Primus meninggalkan sholat sekarang, lantas dosa-dosa Mas yang lalu terhapus? Enggak juga kan? Jangan menghapus dosa dengan lebih banyak dosa Mas. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jangan sampai iman kita pun ikut terkikis. Tapi, apakah orang kayak saya ini masih layak dapat ampunan, Mbak? Justru ini saat yang tepat bagi Mas Primus untuk bertaubat. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.
Yaudah yuk, kita sholat. Mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Engkaulah zat yang maha pengampun, ya Allah. Aku mohon ampunanmu, ya Allah. Sudah begitu lama aku tidak menyembahmu, ya Allah. Aku jauh darimu, ya Allah. Aku terlalu sibuk mengejar dunia. Bukakanlah pintu tobat untukku, ya Allah. Hamba-Mu yang penuh dosa ini, ya Rabbi, ya Ilahi. Ya Allah, teguhkanlah hatiku untuk selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Lindungilah aku dan keluarga-Ku, ya Allah. Istriku dan anakku, ya Allah. Dari gangguan makhluk-Mu yang lain. Dari gangguan jin, ya Allah. Selamatkanlah keluarga-Ku di dunia dan akhirat, ya Allah. Akhirnya aku bisa dapetin uang sebanyak ini. Dan bentar lagi, aku akan beli rumah yang lebih bagus dari ini. Terus gimana? Kamu seneng kan? Natasha. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk rumah ini? Siapa saya tuh nggak penting kan? Gimana cara saya bisa masuk sini itu juga nggak penting. Yang penting buat kamu itu adalah kamu harus tahu. Yang bikin kamu seperti ini, yang bikin apa yang kamu pegang itu. Kamu bisa dapetin itu semua itu karena saya. Karena kamu udah dengerin omongan saya. Seorang aneh. Emangnya saya dengerin omongan kamu apa? Kamu udah dengerin omongan saya untuk ambil sertifikat itu, terus kamu jual rumah itu. Jadi itu bukan suami saya, tapi itu kamu. Ya. Saya nggak percaya. Pasti kamu ngerampok kan? Iya kan? Orangnya kemana sih? Kok hilang? Gak ada BL-nya nih. Assalamualaikum. Itu orang siapa sih? Kamu apaan lagi? Serem banget. Ya ampun. Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, assalamualaikum Mbak. Mbak, maaf. Kita ada perlu sama Mbak. Kalian siapa? Ada perlu apa sih? Saya Andra dan ini Ustadz Ryan. Kita tetangganya Mas Primus. Saya nggak peduli kalian siapa. Yang pasti sekarang saya lagi cepet-cepet mau ke rumah sakit. Mbak, sebentar Mbak. Kita mau bicara sebentar sama Mbak. Ini menyangkut anak Mbak, Nadira. Sekarang Nadira ada di rumah kita. Ya ampun, anak itu benar-benar keterlaluan. Iya, Nadira takut pulang Mbak. Rumah ini kosong kan sebelumnya, sudah lama tidak ditempati. Jadi katanya Nadira sering diganggu jin di sini. Jadi Ustadz Ryan dan saya mau mencoba menghilangkan hal itu di rumah ini. Betul, Mbak. Udah ya, saya nggak ada waktu buat kalian berdua. Saya cepet-cepet dan taksi saya udah sampai. Mbak, sebentar aja Mbak. Mbak, kalian pergi dari sini. Rey, galak amat tuh. Pantesan anaknya nggak mau pulang. Dra, sepertinya jin itu udah mulai bereaksi dalam tubuhnya. Ya udah, Dra, kayaknya kita perlu ngomong sama Mas Primus deh. Yaudah, yuk. Kita balik aja. Galak banget, omongannya pedes kayak rawit. Bagus. Bagus, Natasha. Usir aja 2 orang nggak penting kayak gitu. Ibu, menurut hasil pemeriksaan, tulang punggung ibu tidak ada masalah. Semuanya normal. Aduh dok, nggak mungkin banget.
Punggung saya ini sakit banget kayak ketiban. Kayak dokter salah deh. Apa mungkin ada masalah sama tulang belakang saya, Dok? Terus saya harus bilang apa lagi, Bu? Semuanya normal, tidak ada masalah. Aduh, dokter tuh gimana sih? Jelas-jelas saya tuh bener-bener sakit, Dok. Kayak buang-buang duit aja deh saya berobat ke sini. Mendingan sekarang dokter belajar lagi biar lebih pinter. Cuma datang ke sini. Wah. Udah capek-capek ke dokter. Sampai dokter katanya nggak kenapa-napa lagi. Dokter pinter gak sih sebenarnya? Buang-buang duit aja lagi. Malah badan sakit semua lagi. Kenapa lagi? Taksi online nih. Lumayan deh daripada jalan kaki. Bang, lagi narik gak? Kebetulan nih, lagi kosong. Udah antar deh yuk. Mbak, itu anaknya Mbak. Anak? Anak dari mana? Orang saya sendirian. Setan! Setan! Masa nggak sopan? Masa gue dikatain setan sih? Aduh, badan sakit semua lagi. Terpaksa deh ini jalan kaki. Nadira, Bu. Sayang. Papa! Sini, sayang. Papa! Papa! Aduh, kamu mana aja, kenapa kamu nggak pulang? Dia nggak mau pulang, Mas. Katanya nunggu papanya pulang kerja. Ini papa udah ada. Nadira takut, Pak. Mama mau mukul Nadira. Nadira nggak mau pulang. Gak apa-apa, kan sekarang udah ada papa. Nanti papa bilang sama mama. Papa jagain kamu terus. Ya? Iya, Nak Primus. Kasihan Nadira kalau dimarahin terus. Nanti ini anak jadi tertekan. Iya, jadi istri saya tuh apa ya istilahnya, depresi apa stres atau gimana. Nggak bisa nerima karena kita tuh pindah ke rumah itu. Nah, iya Mas. Mohon maaf sebelumnya. Saya tadi sempat mampir ke rumah Mas. Karena saya dan Ryan punya firasat nggak enak dengan rumah itu. Karena itu rumah sudah lama kosong kan. Dan sudah lama tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti yang selama ini dilihat sama Nadira itu semacam jin atau gimana ya? Saya rasa seperti itu Mas. Jadi memang rumah Mas harus sering kita ruqyah atau kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Supaya jin-jin itu bisa pergi dari rumah itu. Dan tadi saya kesana juga kayaknya istri Mas kurang suka. Jadi akhirnya kita diusir. Ya sekali lagi saya minta maaf karena istri saya begitu. Ya saya akan bicara sama istri saya. Terima kasih atas bantuannya. Ya. Kalau gitu saya pamit. Ya. Hati-hati Mas. Kita pulang ya. Pulang ya Nadira ya. Sama Nadira, hati-hati anak. Tapi Andra cepat atau lambat harus datang ke rumah itu Bu. Lah iya, kudune. Natasya. Mama kemana ya, udah malam belum pulang? Pa, Nadira takut, Pa. Kenapa takut? Kan ada papa di sini. Mau ditemenin sama papa ke kamar. Natasya, kamu dari mana? Pa, jangan, Pa. Kenapa, Nak? Nadira mau ke kamar, Pa. Oh, iya. Sini, Pa. Kamu tadi kenapa? Itu, Pa. Mama, kenapa Mama? Itu bukan Mama, Pa. Kok bukan Mama? Itu tadi jelas-jelas Mama. Terus kamu ketakutan ngajak papa main ke sini. Kenapa? Itu tadi bukan Mama, Pa. Nadira, Papa tahu kamu takut. Tapi yang tadi itu
deh, Pak. Dia itu mau ambil Mama, Pak. Dia? Yang kamu maksud dia itu siapa? Ini kamu di sini ya. Papa mau lihat Mama dulu. Ini Natasha tidur. Tapi kenapa Nadira bilang ini bukan Mama? Jadi bingung aku kenapa semua serba aneh ya. Ya Allah, lindungilah keluarga aku ya Allah. Nggak ada apa-apa kok. Mas, aku dari tadi teriak-teriak nggak ada yang denger apa? Loh, kamu pakai tas, kamu mau kemana? Bukannya kamu di kamar barusan mau tidur? Tidur gimana sih, Mas? Jelas-jelas aku nih baru pulang, Mas, dari dokter. Badan aku sakit semua. Udah gitu sampai dokter, katanya dokter nggak kenapa-napa. Dokternya aja yang nggak bener. Udah gitu sampai rumah kamu ngomongnya ngaco lagi. Enggak, tunggu. Ini kamu baru datang. Nah, yang di kamar? Apa sih, Mas? Tadi. Apa, Mas? Iya, berarti aku salah. Ya jelas kamu salah lah. Lagian kamu tuh kenapa sih, Mas, ngomong ngaco banget? Ya jelas-jelas aku di rumah sakit. Udah deh, mendingan sekarang kamu bikinin aku minuman. Aku tuh capek, Mas. Cepetan. Jadi begitu Pak Kiai, Mas Primus itu dulu dia sibuk banget mengejar dunia. Buat kerja, dia punya rumah, punya aset. Tapi setelah dia lama mengejar dunia, ternyata dunia justru meninggalkan dia. Dia bangkrut, usahanya bangkrut, rumahnya harus dijual, aset-asetnya habis semua. Astagfirullahaladzim. Memang orang yang semakin jauh dari mengingat Allah, maka Allah pun akan lebih jauh dari hatinya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Al-A'raf 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang telah mendapat petunjuk daripada Allah, maka dialah yang telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, itulah orang-orang yang merugi. Oh iya Pak Kiai, tadi saya ke rumah Mas Primus. Di sana ada istrinya, tapi saya sama Andra diusir dari sana. Dan ketika istri Mas Primus ini pergi, saya ngelihat ada sosok jin. Saya khawatir Pak Kiai. Saya khawatir jin yang ada di rumah itu mengganggu mereka. Tentu kita tidak bisa berpangku tangan. Dan kita harus segera membantu mereka. Melepaskan pengaruh jin-jin itu dari rumah tangga mereka. Allah, astagfirullahaladzim. Bukan apa-apa kok. Gak biru kok dijual. Sekarang keluarganya kita aja tinggal di situ. Iya bener. Kayaknya Primus nggak tahu rumahnya mau dibongkar.
Mas? Loh, ini apa-apaan kok mau dibongkar rumah saya? Ya ampun, kasihan sekali si Primus. Kok rumahnya mau langsung dibongkar paksa? Iya benar. Kami menjalani perintah atasan kami, Pak. Rumah ini sudah dibeli sama bos kami. Gimana maksudnya, orang saya nggak pernah jual rumah ini? Pak, kalau kami tidak bongkar tempat ini, kami yang dipecat, Pak. Gimana sih orang? Orang saya tuh nggak jual. Gini deh, kamu jangan main bongkar sembarangan. Kamu telepon kayak atau apa sama bos kamu sana? Saya bosnya. Mas, saya tuh nggak pernah jual rumah ini ke siapa-siapa. Kok tau-tau nih anak buah kamu katanya mau bongkar-bongkar rumah saya sembarangan begini? Saya tidak mungkin asal membongkar rumah orang. Sertifikat rumah ini ada di saya. Istri kamu yang ngejual ke saya dan saya sudah memberikan sebagian uangnya agar rumah ini segera dibeli dan dibongkar. Aku mau bilang Andra. Istri saya. Ini buktinya. Sertifikat rumah ini ada di tangan saya. Ya Allah, Natasha. Diem-diem di belakang saya dia main jual rumah ini. Ini rumah warisan. Parah banget istrinya. Diem-diem jual rumah mertuanya tanpa sepengetahuan suaminya. Iya, kasihan tuh si Primus. Punya bini nggak bener. Udah mata duitan, sombong lagi. Dia bilang ke saya, sudah bilang atas persetujuan kamu. Kalaupun itu hak rumah tangga kalian berdua, saya tidak mau ikut campur. Yang penting, rumah ini sudah milik saya. Enggak. Tetap tolong ini masih bisa dibicarakan lagi. Saya nggak jual, masalahnya saya nggak jual rumah ini. Nanti saya bicara sama istri saya lah nanti. Sudah bongkar. Yuk, kita bongkar yuk. Yuk. Buruan, bantuin Primus, kesian. Kenapa Mas Primus, Bu? Rumahnya Primus mau dibongkar. Katanya itu rumah udah dijual, padahal Primus nggak pernah merasakan jual rumah orang tuanya. Itu tetangga udah pada ngumpul, udah pada ngalang-ngalangin, kesian, cepetan. Iya, bentar Bu, bentar. Assalamualaikum, Lulu. Lulu. Iya, kayaknya Mas Primus nggak bisa ke tempat kamu sekarang deh. Mas Primus lagi dapat musibah, rumahnya mau dibongkar katanya. Lu, tolong sekalian kamu kasih tahu si Ryan ya. Terus samperin aku ke sini ya, ke tempatnya Mas Primus. Ya, perasaan aku nggak enak. Oke? Yaudah, Assalamualaikum. Bu. Aduh, ada-ada aja rumah mau dibongkar-bongkar. Mas, kita bongkar. Tunggu dulu, Mas. Gak bisa, kita bongkar. Tolong kenapa? Gak bisa. Kita bongkar sekarang. Mas. Woi, ada yang kesurupan. Astagfirullahaladzim. Ini orang tadi kesurupan nih saya pegang. Tenang, Mas. Awas, Dra. Iya, biar Andre yang bantu. Bu, awas, Bu. Jin kafir, keluar kamu dari tubuh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati. Bantu gua dorong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Ya, Mas, bangun Mas. Ada apa, Pak? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ibu sama Lulu tunggu sini ya. Nadira? Iya. Hati-hati, Ndra ya. Ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an
فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Mama, Natasha. Ma. Natasha. Mama bangun. Mama bangun, Ma. Natasha bangun. Ma. Bangun. Mas, apa yang terjadi, Mas? Kamu kerasukan sama jin penunggu rumah ini. Alhamdulillah. Ada baiknya setelah ini Mbak Natasha dan Mas Primus perbanyak baca Al-Quran supaya rumah ini dipenuhi dengan cahaya dan dijauhkan dari gangguan jin. Iya, insya Allah saya pasti akan lakukan itu. Natasha, aku kembalikan sertifikat rumah ini. Rumah ini adalah amanat. Jadi, saya tidak mau rumah ini dijual kepada saya. Justru saya mau minta maaf. Maafin saya dan ya, kemarin itu saya terlalu emosi untuk ngejual rumah suami saya tanpa sepengetahuan suami saya. Tapi saya janji sama kamu untuk kembaliin uang yang udah kamu kasih ke saya. Kamu jangan pikirkan itu. Justru nanti suami kamu akan saya ajak kerjasama dengan saya. Bukannya suami kamu biasa dengan bisnis properti kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya datang ke sini sama istri dan anak saya mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman semua karena sudah membuat saya ingat kembali pada Allah, juga ya kembali ke jalan yang benar lah. Alhamdulillah. Semoga hijrahnya Mas Primus dan keluarga berkah dan diridhoi Allah ya. Amin, amin, rabbal alamin. Suami saya juga sudah mengingatkan saya agar saya tidak diperbudak oleh harta. Saya tidak mau mengikuti hasutan setan. Saya benar-benar ingin bertaubat. Memang harta itu nggak dibawa mati, Mbak. Yang kita bawa mati hanyalah amalan, pahala, dan doa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bara, urusan kita belum selesai. Sampai kapan, Bara? Lu mau berbuat kemusyrikan? Dan gua nggak akan pernah takut sama lo. Sampai kapanpun gue mau. Sampai kapanpun gue mau. Dan lo harus tahu, lo bakal nyesel sama apa yang udah lo omongin ke gue. Kita lihat aja, siapa yang bakal menyesal. Wow. Lo mau ngambil galon gue? Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Ada. Astagfirullahaladzim. Gue gak akan pernah nyerah, Bara. Dan gue semakin suka. Allahu Akbar! Bara! Bre! Ryan, lo selalu muncul di saat yang tepat. Gue makin senang sama temen lo. Hebat juga deh. Tapi lo harus tahu aja.
Lu tunggu pembalasan dari kami. Dari kami, bukan cuma gue. Kamu apa enggak? Kamu gak apa-apa, Re. Kamu ngapain nyerang dia, Nda? Gue mau ngambil kalungnya, Re. Gue yakin, Bara tanpa kalung itu, dia gak ada apa-apanya.